Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Senang sekali ketemu lagi dengan aku Jamal Ardianto. So, video kali ini adalah video pertama kali aku bikin karena aku udah lama banget gak bikin konten di sini. Semoga video ini bakalan rame ditonton sama kalian semuanya. Dan sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Dan buat kalian semuanya, jika kalian mau berteman sama aku di Instagram, kalian juga boleh follow Instagram aku di @jamalard96. So, hari ini kita mau ngapain nih? Ya, hari ini kita bakalan cerita-cerita aja. Cerita-cerita mengenai pengalaman aku. Dan kalian kalau misalkan teman-teman semuanya punya pengalaman atau punya cerita yang mau dibahas di pertemuan berikutnya, kalian tinggal komen aja di video ini atau kalian tinggal DM aja Instagram aku di @jamalard96. Nanti aku bakalan bacain sharing-sharing pengalaman hidup kalian semuanya. Terserah kalian mau bercerita tentang apa aja kan. Yang nantinya aku bakalan privasiin nama kalian. Nanti kita bakalan baca-baca. Kayaknya seru ya kalau kita bikin acara sharing kayak begitu. Oke, dimulai dari yang pertama ya. Aku mau sharing tentang pengalaman pribadi aku. Ya, buat kalian semuanya yang belum tahu tentang aku, salah satu tenaga pendidik yang ada di Bekasi. Ya, aku menjadi guru itu impian aku yang udah lama banget, pengen banget aku wujudkan. Dan sekarang alhamdulillah sudah jalan 3 tahun dan mau masuk ke 4 tahun. Wah, keren banget. Ya, buat kalian semuanya yang belum tahu sama aku, kenalin, nama aku Jamal Ardianto. Umur aku 25 tahun dan aku sekarang stay di Cikarang. So, aku bakalan kasih tahu dulu beberapa tahun silam kenapa aku menjadi seorang guru dengan jurusan aku yang berbeda sekali. Oke, kita bakalan cerita dari awal dulu ya. Kayaknya ngos-ngosan juga buat cerita. Oke, kalian harus stay dan kalian harus dengerin cerita aku sampai akhir. Dan semoga aja ini gak ada part 2-nya ya. Kalau misalkan ada part 2-nya, aku bakalan seling sama cerita kalian nanti. Oke, kita bakalan cerita mulai dari pertama kali aku memutuskan untuk pergi ke Cikarang. Oke, tahun 2015 itu adalah tahun yang dimana aku sangat bingung dengan kehidupan aku. Sempat aku dulu tuh pernah bikin cerita, tapi aku hapus di video ini karena aku mungkin merasa bahwasanya itu video gak layak untuk ditonton oleh orang tentang cerita aku. Dan aku memang public speakingnya masih berantakan banget, dan sorry banget kalau misalkan bahasanya ini masih kurang dipahami sama kalian karena aku emang orang Sumatera, jadi logatnya masih logat Sumatera. Ya nggak sih? Kedengeran Sumatera banget gak sih? Ya, kalau misalkan kalian merasa bahwasanya ini bahasa Indonesianya masih terlalu berantakan, mohon maaf banget. Oke, tahun 2015 aku memutuskan untuk pindah dari Jakarta ke Cikarang. Tepatnya di Cikarang Utara, dekat stasiun Cikarang Utara, stasiun kereta api. Ya, aku dekat situ. Oke, tahun 2015 itu adalah tahun dimana aku memulai karir aku di Cikarang. Dan pertama kali yang aku tempuh ya adalah aku merasa bahwasanya aku tuh sendiri. Aku nggak punya siapa-siapa. Aku nyampe di sini tuh nggak ada temen, nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa. Pokoknya sendiri gitu loh. Modal nekat untuk menuju kayak aku harus bisa nih mau ngelakuin apa gitu loh. Sedangkan aku waktu itu belum memegang sesuatu yang bisa diperjuangkan gitu loh. Ibaratnya kayak kalau teman-teman aku pergi ke rantau atau pergi ke tanah orang itu membawa sesuatu yang bisa diolah gitu loh. Ibaratnya kayak dokumen-dokumennya tuh mendukung gitu loh. Aku tuh nggak sama sekali, KTP aja tuh masih KTP kampung. Terus juga ijazahnya belum ijazah SMA. Aku tuh bener-bener kayak, hah? Aku mau ngapain nih di Cikarang gitu loh. Akhirnya karena aku tuh emang kayak nggak mau berdiam diri, akhirnya pas nyampe di Cikarang itu aku ketemu sama orang yang alhamdulillah tuh baik banget. Dia membantu aku untuk bekerja dulu sebentar bersama dia. Nah, kerja yang pertama itu adalah bengkel. Aku tuh
Mungkin karena emang bukan basicnya bengkel, kali ya, anak bengkel itu bukan basicnya aku. Akhirnya aku cuman sebentar doang tinggal di tempat orang itu, dan orang itu tuh aku minta tolong sama dia untuk masukin aku ke tempat kerjaan yang lain yang bisa aku kerjakan tapi sesuai dengan basic aku, bukan bengkel gitu loh. Dan aku udah bilang sama orang itu bahwasanya ini bukan passionnya aku gitu loh. Akhirnya aku dikenalin sama salah satu restoran yang ada di dekat bengkel itu gitu loh, dan aku dimasukin kerja di sana. Dan pas nyampe di sana tuh juga kan kalau di kerja restoran itu ada yang pakai ijazah, ada yang enggak gitu loh. Dan aku waktu itu kerja, aku polos aja gitu, nggak pakai apa-apa, bener-bener nggak pakai dokumen apa-apa. Rasa percaya diri aja gitu loh pas ketemu di interview mau kerja apa enggak. Terus kalian tahu nggak sih kerjaannya aku tuh waktu itu emang jadi pelayan, dan aku emang belum pernah pengalaman kerja apapun gitu loh, modal nekat aja untuk pergi ke sini gitu loh. Nah pas keterima kerja, akhirnya aku kerja lah tuh kan. Kerjanya itu benar-benar full time, itu tuh dari Senin sampai hari Minggu, full dari jam 5 subuh sampai jam 10 malam. Emang sih ada shift waktu untuk istirahatnya, tapi aku bener-bener kayak capek banget waktu itu, kayak ngerasanya aku nggak bakalan bisa nih berkembang kalau misalkan aku tetap seperti ini gitu loh. Akhirnya karena aku memang belum megang ijazah SMA, karena aku emang waktu itu putus sekolah kayak cuman beberapa tahun doang SMA, terus tiba-tiba aku nggak sekolah lagi, jadi aku nggak megang ijazah SMA dong. Akhirnya aku memutuskan untuk kayak mencari tahu informasi tentang sekolahan kejar paket waktu itu. Ya udahlah tuh kan, aku kayak bener-bener kayak oh my god, ini beneran bisa aku lakuin atau enggak gitu loh. Karena emang kerjaan aku full time dan aku nggak bisa kemana-mana. Akhirnya aku cuman searching di Google ini informasi tentang pelajaran kejar paket itu seperti apa. Akhirnya aku hubungin lah tuh, ternyata lokasinya itu ada di Jakarta Utara. Akhirnya aku memberanikan diri untuk minta izin untuk libur sebentar dari tempat kerjaan. Dan dimana waktu itu aku emang nggak boleh libur, emang nggak bisa libur gitu loh, nggak bisa libur. Aku pusing banget waktu gitu, tapi aku selalu mencari cara agar gimana caranya aku dapatin ijazah SMA gitu loh, biar aku bisa dari ijazah SMA ini aku bisa kuliah gitu loh, dengan pikiran aku seperti itu. Udah tuh kan tahun 2016 ini aku udah dapat nih ijazah SMA-nya, aku udah dapat nih. Ceritanya singkat cerita aja ya, tapi aku nanti kalau misalkan kalian penasaran gimana cerita kenapa aku bisa dapat ijazah SMA-nya, aku bakalan kasih tahu ke kalian semuanya. Tapi ini aku bakalan kasih tahu udah selesai itu aja ya. Kalau yang penasaran, nanti aku bakalan kasih informasi ke kalian. Dan sampai sekarang aku masih kontekan sama orang pemilik yayasan yang mempunyai ijazah SMA tapi terakreditasi oleh pemerintahan gitu loh. Jadi itu ijazahnya itu memang dari pemerintahan gitu loh. Kita nggak asal dapat ijazah doang gitu loh. Kita juga belajar dan ujian juga. Dan kebetulan waktu itu pas ujian ijazah SMA itu setara itu, aku ujian bareng sama artis-artis yang ada di Indonesia gitu loh. Jadi ada artis-artis yang homeschooling tapi ijazahnya itu kan dia ujiannya setara gitu loh, dan aku bareng sama dia gitu. Oke, singkat cerita ya, aku 2016 aku udah dapat nih ijazah SMA. Lalu aku berpikir lagi nih, aku masih kerja di restoran itu. Aku masih kerja di restoran itu dan aku udah megang ijazah SMA ini dengan lumayan biaya yang aku keluarkan lumayan besar waktu itu. Karena tabungan aku di restoran itu lumayan banyak, karena aku emang nggak kemana-mana kan, aku nggak habisin uang buat apa-apa, cuma buat kuota doang gitu loh. Dan di tempat kerja juga ada wifi, jadi aku nggak terlalu banyak mengeluarkan duit. Udah tuh kan tabungan aku udah buat ijazah SMA itu, udah dapat ijazah, terus aku berpikir lagi bahwasanya oh ini nggak bisa dipakai buat kerja langsung nih. Udah tuh kan aku berpikir bahwasanya aku bakalan nabung lagi. Dari 2016 aku nabung sampai 2017 aku nabung, dan aku memutuskan untuk keluar dari kerjaan. Nggak keluar dari kerjaan, aku memutuskan untuk mencari kuliahan yang bisa dengan sambil bekerja di tempat aku. Sedangkan aku sendiri tuh kerjanya dari pagi, subuh sampai jam 10 malam. Tapi karena aku mungkin dipermudah sama Allah kali ya, jadi ada aja gitu caranya. Akhirnya udah tuh kan aku memberanikan diri tahun 2017 itu aku udah ngumpulin uang lagi. Kira-kira aku udah ngumpulin uang 5 juta lebih deh, 5 juta lebih aku udah ngumpulin uang. Terus aku memberanikan diri untuk ngomong sama pemilik restoran itu bahwasanya aku nanti kalau misalkan kerja nggak sampai full sampai jam 10 malam gitu loh. Aku bisanya kerja sampai jam 6 habis maghrib doang, karena
kuliah waktu itu tuh dari jam 7 malam sampai jam 10 malam, 3 jam gitu kuliah karyawan. Akhirnya udah tuh kan aku cari tempat kuliah yang dekat dari tempat kerjaan aku ini. Kerjalah tuh, singkat cerita aku udah masuk nih, udah pakai uang aku itu kan, udah masuk di tempat kuliahan itu, udah pakai almet, udah semangat banget. Tahun 2017 aku masih inget banget, semangat banget nih aku masuk kuliah pertama kali, dan aku seneng banget waktu itu. Dan aku bilang sama orang tua aku kayak, jangan kasih tahu sama siapa-siapa, jangan cerita sama siapapun gitu loh, sama orang-orang yang ada di sekitaran rumah atau tetangga-tetangga di rumah gitu loh. Maksudnya kayak nanti aja kalau udah berhasil atau kalau udah selesai nih kuliah baru boleh diceritain ke orang gitu. Karena aku nggak mau kalau misalkan dari awal itu udah diceritain ke orang, nanti takutnya nggak selesai, aku malu gitu loh, keluarga malu gitu loh. Udah tuh kan aku bilang sama orang tua aku kayak gitu, dan mereka pun setuju, dan mereka cuma support karena memang aku nggak mau memberatkan ke mereka semuanya, aku butuh doa mereka aja. Udah, singkat cerita aku mulai kuliah tahun 2017. Saking padatnya kegiatan aku, dari pagi sampai maghrib aku kerja, terus habis itu dari maghrib sampai jam 10 aku kuliah. Itu terus aku lakukan sampai kayak capek banget. Ya Allah, aku bener-bener nih bisa gak sih aku ngelewatin ini gitu loh. Tapi aku butuh nih, aku butuh banget. Dan untungnya waktu itu sekolah di tempat kerjaan aku tuh support aku untuk kayak gitu loh. Maksudnya kayak bosnya itu atau pemilik restoran itu tuh support aku untuk kuliah gitu loh. Udah tuh kan, di tempat kerjaan aku juga enak, maksudnya kayak aku nggak terlalu porsir banget dengan kegiatan otot, nggak gitu loh. Aku cuman kayak bagian kasir doang, terus ya kalau misalkan ada pelayanan yang kurang aku ikut gitu loh. Udah tuh kan, singkat cerita tuh tahun 2019, dari 2017 sampai 2019 aku bertahan di restoran itu, dan aku berterima kasih banyak sama orang yang ada di sana. Terus aku memutuskan untuk keluar dari restoran itu dengan berat hati. Kenapa? Karena aku merasakan bahwasanya lama-kelamaan di dalamnya itu udah nggak sehat gitu loh. Di dalam itu kayak karyawan-karyawan atau orang-orang yang ada di dalam tempat kerjaan aku tuh udah mulai nggak enak gitu perasaan aku. Dan aku udah mulai diceritakan di belakang, udah mulai kayak ada lingkungan toksiknya dan segala macamnya. Kebetulan bosnya itu mempercayakan semuanya itu sama aku gitu loh. Dan itu yang membuat orang-orang di dalam itu gak seneng sama aku. Udah tuh kan, banyak kata-kata yang gak enak yang aku terima dari teman-teman aku. Akhirnya tahun 2019 aku masih semester 4 masuk semester 5, dan itu masih masuk ke PKL waktu itu tuh, PKL praktek kerja lapangan, dan aku bingung banget mau PKL di mana, sedangkan kerjaan aku tuh full banget gitu loh kan di restoran itu. Udah tuh kan, pas lebaran waktu itu aku memutuskan untuk kayak udahlah resign aja di tempat kerjaan ini, dan semoga aja dengan aku keluar dari sini aku mendapatkan uang. Oke, tahun 2019 aku masih inget banget lebaran tahun 2019 itu aku nggak bisa pulang kampung karena masih dalam kondisi aku nggak punya tabungan. Akhirnya aku meminta bahwasanya, aku berpikir bahwasanya aku harus resign dari tempat kerjaan ini biar aku dapat kerjaan yang lebih baik lagi, karena aku PKL nih, aku nggak bakalan bisa keluar dong dari sini kalau misalkan aku tetap kerja di sini sedangkan aku membutuhkan laporan PKL aku gitu loh. Dah, singkat cerita aku izin sama pemilik restoran itu untuk keluar, dan aku berterima kasih banyak karena udah dikasih kesempatan untuk kerja di situ, dan udah dikasih kesempatan juga untuk bisa kuliah sambil bekerja di situ, walaupun capek banget waktu itu, capek banget sampai kayak aku down banget waktu itu. Masa-masa down aku tuh kayak udah selesai gitu, aku memutuskan untuk resign. Udah keluar dari situ aku berpikir bahwasanya udah aku bakalan cari kerjaan lagi. Terus tiba-tiba aku mempunyai temen yang mana waktu itu aku bertanya bahwasanya ini aku mau PKL nih, bisa dibantuin gak aku untuk masuk ke tempat kerjaan kamu gitu loh. Nah itu di lokasi sekolahan, dan sedangkan tempat kuliahan aku ini gak sama sekali berhubungan dengan sekolahan gitu loh. Maksudnya kayak bukan jadi guru gitu loh. Bukan jadi guru, harusnya aku tuh kayak di perkantoran, di bagian apa gitu loh. Pokoknya aku kayak tiba-tiba aja gitu ada angin apa, tiba-tiba aku berpikir bahwasanya udahlah jadi guru enak kali ya. Udah tuh kan PKL-nya jadi guru aja gitu. Adalah tuh temen aku kan di salah satu yayasan di sekolahan itu,
aku chatting dia, chat dia bilang bahwasanya aku mau PKL nih, bisa nggak dibantuin untuk kerja di situ buat PKL doang gitu loh. Udah kan dibantu sama dia, katanya ya udah kamu kirimin aja lamaran kamu, siapa tahu nanti bakalan ada dipanggil dan segala macamnya. Terus kata dia gini, paling juga bakalan masuknya tahun ajaran baru. Sedangkan aku udah keluar waktu itu dari kerjaan aku bingung banget kayak aku ngapain, aku nggak punya siapa-siapa kan di sini, aku mau dapat makan dari mana, dapat biaya dari mana. Sedangkan aku pindah dari restoran itu kan ada mesnya tuh, aku pindah ke kontrakan dan itu juga perlu biaya kan. Dan aku berpikir bahwasanya emang nggak bisa langsung diterima gitu, pas aku lamar harusnya langsung diterima gitu loh. Terus kata dia, proses kalau misalkan masuk ke sekolahan itu ya kalau misalkan nggak ada guru yang harus digantikan, ya kita masuknya pas lagi tahun ajaran baru katanya gitu. Dan itu masih 2 bulan apa 3 bulan lagi gitu loh. Dan tabungan aku udah menipis banget waktu itu. Aku pusing banget, aku harus ngapain nih sebelum aku diterima di sini gitu loh. Terus nggak cerita, nggak tahu kenapa tiba-tiba aku dipanggil nih sama kepala sekolahnya. Temen aku